Selamat sore Pak Marsuki Ali. Lama kita Udah tidak mau ketemu nih malam Pak. ini. Oh ya, Pak, kita ingin tahu Pak sebenarnya apa sih yang terjadi di Demokrat ini? Kok sepertinya gunjang-ganjing gitu, di mana Bapak menjadi salah satu orang yang disebut-sebut dalam kisruh Demokrat sekarang ini. Bisa dijelasin Pak? Ya, pertama saya ingin sampaikan, saya nggak ngerti loh. Terus terang saya nggak ngerti. Saya itu sibuk dengan aktivitas kemasyarakatan, ada tanggung jawab saya juga mengelola sekolah, sekaligus juga saya sebagai rektor. Jadi kegiatan saya itu banyak sekali. Ngurus usaha-usaha lah sedikit untuk kepentingan kemasyarakatan kan. Begitu saya pulang dari Surabaya, Surabaya itu tanggal 30 kalau nggak salah, Surabaya, saya dengan Bu Hopipa kan, saya melepas bantuan untuk kapal kemanusiaan ke Kalimantan Selatan. Kita ada 1.000 ton bantuan kemanusiaan dengan air mineralnya, ada sekitar 25.000 box ya. Kita kirim ke Kalimantan Selatan karena kan banjirnya luar biasa. Tapi sebelumnya kita juga bantu untuk Jawa Timur. Saya pulang ke Jakarta, tahu banyak wartawan yang bertanya. Bertanya itu memfitnah. Ada DPP yang memfitnah saya. Bahwa saya itu bagian daripada rencana kudeta istilahnya kan. Ada 5 kader dan indikasinya pidato ketua umum itu dibuka kan. Saya dengar ada satu indikasinya yang mengarah ke saya. Tetapi kemudian pengurus-pengurusnya menyebut nama saya. Nah, di situ reaksi saya kan muncul. Karena terus terang, saya selama di partai jaga nama baik partai. Kalau kan tutupkan selama saya di partai saya tidak melakukan hal-hal yang merugikan partai. Apakah saya bermain-main dengan banggar, apa saya bermain dengan proyek, silahkan dibuktikan lah. Saya orangnya jaga baik betul sama sebagai ketua DPR sehingga saya sampai selesai. Dan saya juga tidak pernah menggurusui lah pengurus-pengurus yang ada sekarang atau sebelumnya Pak SBY, tapi saya hanya kritik sekali kritik karena saya masih di dalam sebagai anggota. Kritik saya itu untuk meluruskan kembali jalannya partai ini sesuai komitmennya Pak SBY di awal pendirian partai. Nah, itu yang saya selalu sentil, bagaimana partai ini jadi partai kader ya, punya ideologi gitu kan. Ya, partai kader kan harus ada pendidikan pelatihan kan. Itu partai kader berjenjang pendidikannya itu, orang masuk kan tidak serta merta atau dia jadi pengurus inti itu kan, itu namanya partai kader. Tapi saya harus menyadari juga realita politik di Republik ini kan belum ada yang istilahnya betul-betul proses kaderisasi itu menjadi pertimbangan utama di dalam mengurus partai. Hanya satu yang saya lihat itu PKS ya, dia punya ideologi, tapi kaderisasinya berjalan, nah itu luar biasa. Tetapi bukan tidak mungkin partai yang tengah juga, nasionalis, religius, juga punya ideologi kan, dan itu bisa juga bangun kaderisasi. Dan kita pernah melakukannya, waktu saya sekjen Demokrat kan kita melakukannya. Kita lakukan pendidikan pelatihan, tidak 2 hari 3 hari, kita selama 2 minggu kita lakukan diklat, dan kita berikan pemahaman betul kepada kader dari tingkat cabang. Cabang itu kita waktu itu mengundang setiap cabang itu ada 4. Ada ketua, ada ketua OKK, ada ketua pemenangan, ada yang perempuan. Yang artinya bidang pemberdayaan perempuan. 4 setiap DPC. Nah, waktu itu lebih kurang ada 2.500 lebih kader se-Indonesia yang kita lakukan diklat. Banyak 6 angkatan. 6 angkatan kali 2 minggu. Pikir aja kan berapa bulan saya nongkrong di atas kan, puncak sebelah sana kan. Itu saya hampir nggak kembali. Dan itu saya pimpin sendiri pelatihannya. Tadinya pelatihan itu ya yang lama ini tidak pernah terjadi. Resistensi dari DPP kan ada. Tapi tetap saya bawa ke Pak SBY, saya presentasi depan Pak SBY seperti outbound
Outbound itu kita 3 hari. Outbound itu maksudnya untuk menyamakan persepsi tentang perjuangan politik. Jangan orang yang ikut pelatihan itu sebagai bupati, dia melupakan bahwa dia tidak bisa kerja sendiri. Perlu kebersamaan. Itu diuji nanti dalam outbound itu. Kepala daerah itu hampir nggak ada yang bisa menyelesaikan tugas karena dia kerja sendiri, merasa hebat. Tapi dengan outbound itu akan menghadirkan kebersamaan. Nah, disitulah baru masuk kepada konten pendidikannya. Nah, pendidikan itu sekaligus pelatihan. Pertama, yang kita berikan itu masalah wawasan kebangsaan, pemahaman tentang kepartaian, tentang agenda-agenda politik, dan sebagainya itu kita berikan di awal. Nah, lalu berikutnya kita ajarkan bagaimana memanage partai politik, kemampuan manajerial yang kita berikan. Nah, yang ketiga, bagaimana memenangkan kontestasi. Nah, 3 materi pokok ini kita berikan. Nah, sebelum hari terakhir itu kita buat paper pemenangan. Bagaimana mereka memenangkan kontestasi di dapil mereka. Nah, itu mereka buat, mereka gambarkan peta politiknya, mereka lakukan analisis SWOT ya, kekuatan, kelemahannya, tantangan dan peluang. Itu mereka buat sehingga mereka agenda-agenda partai itu menjadi menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Dan itu mampu berkontestasi. Nah, itu dibuktikan. Nah, 2009 pemilu kita kan menang langsung, lompat jauh kan. Karena mereka memahami cara menang. Mereka memahami cara memimpin partai. Mereka ngerti berpolitik, berpartai. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, saya juga waktu sebagai sekjen itu semua peraturan partai itu saya buat. Peraturan istilahnya PO ya, peraturan organisasi, itu saya buat loh. Saya mencontoh punyanya Golkar, cuma saya rubah. Saya ke teman saya, salah satu ketua harian Golkar itu Pak Afifuddin Taif, dulu dia komisaris saya di BMN, saya direktur. Waktu saya jadi sekjen, saya hubungi Pak Afif, bantu saya mau bikin PO partaian. Kasih bener peraturan organisasi. Itu saya kerjain semua. Gitu. Jadi saya ingin partai ini dikelola betul-betul secara modern. Gitu. Jadi kalau pilkada tuh ada mekanisme. Ya, pendaftaran dari mana dia, misalnya untuk bupati, wali kota, mereka mendaftar di PC sana, proses seleksi di sana kan, ada papar, supaya ngerti kan. Lalu dibawa ke DPD, baru dibawa ke Jakarta. Jakarta kita rapat, tidak diputuskan 1-2 orang, kita rapat. Walaupun hak itu ada di ketua umum, tapi kita tetap diskusikan. Kalau ketua umum bilang ini pesanan ini, ya udah. Tapi mekanisme itu kita jalankan. Nah, proses musyawarah cabang, musyawarah daerah, itu sudah ada PU-nya semua. Dan itulah kerja manajerial yang saya lakukan. Karena pengalaman saya sebagai profesional ya di BUMN, kita siapkanlah untuk membawa partai ini menjadi partai modern. Itu yang saya kerjakan. Nah, begitu terjadi kasus-kasus banyak korupsi kan, begitu saya duduk di DPR kan saya melepaskan diri dari pengurusan. Maksud saya, oke, lanjutkan kan itu kan. Nah, sebelumnya saya dengan Mas Amnas cukup dekat juga. Mas, saya bilang waktu dia masih ketua bidang politik, saya sekjen, sampaikan Mas, tidak ada lagi orang lain setelah saya yang bisa membawa partai ini ke depan menjadi besar. Tolong dijaga betul, saya bilang, partai ini. Itu saya sampaikan Mas Anas. Jadi saya ini orangnya betul-betul kaderisasi itu berjalan. Nah, tapi nasib partai dan itu saya yakin hampir semua partai akan mengalami, ya, kita terjerat dalam kasus korupsi karena kader-kader kita yang masuk di tengah jalan, itu kan ada yang masuk di tengah jalan. Nah, ini yang merusak partai. Nah, jadi kalau dilakukan kaderisasi, tidak mungkin kasus-kasus korupsi seperti ini akan terjadi. Nah, lalu ya saya kan
sebagai orang yang membawa partai dari nol sampai ke menjadi nomor satu kan. Ketua DPR itu merasa risih kan kalau lihat partainya tidak dilanjutkan. Dan sebenarnya saya tidak ingin jadi apa-apa. Saya hanya ingin melanjutkan membawa partai ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu niat saya sih. Saya maju 2010, tapi disitulah sikap kita, saya bilang kita ya, sangat permisif dengan money politik. Itu yang membuat kehancuran partai. Kalau pada saat Kongres 2010 itu kita tidak permisif dengan money politik, dan saya yakin akan menang di situ. Karena saya ngurus partai itu dengan membangun komunikasi yang baik dengan mayoritas ketua DPC tahu saya. Mayoritas ketua DPC itu punya hubungan emosional. Jadi artinya kalau tidak ada money politik, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan saya waktu itu. Tetapi itulah kejadian dan itu harus saya terima. Bapak yakin sekali ada money politik saya? Oh yakin, karena saya bawa bukti-buktinya, kader saya itu dikasih dolar, ada beberapa yang lapor saya. Dan saya bawa ke SBY. Saya sampaikan, coba ini sudah bagus di mata publik. Demokrasi di partai ini mata publik bagus. Publik tidak tahu ada permainan begini. Ada dolar-dolarnya disampaikan. Jawaban ke SBY ya? Nah, belum. Saya jelaskan lagi. Tapi Pak, jangan dibatalkan kongres ini. Ini publik sudah menilainya demokrasi bagus di Demokrat ini. Tapi jangan dibatalkan partai. Kongres ini. Tapi syaratnya ada sedang. Saya sebut 1, 2, 3 orang-orang yang menurut saya yang membuat kerusakan ini. Orang-orang yang ketangkap ini banyak kan. Itu saya sebutkan. Orang jangan ada yang kepengurusan Pak. Saya bilang. Itu ada saksinya orang-orang saya semua maksud Papua. Oh, ada semua. Saya nggak mau partai ini rusak gara-gara kita meributkan masalah ini. Saya tuh orangnya legowo ya. Itu. Tapi orang-orang yang ini jangan ada di internal partai. Ini yang rusak. Kalau enggak, Pak, biar saya di luar saja. Itu kan. Nah, udah. Saya tunggu aja respon gimana. Entah gimana-mana. Ini menjadi terbalik. Saya dilobi oleh Syarif Hasan, Pak SBY, begini putusannya. Rupanya, ya ini mereka ini sangat canggih ya strateginya. Bagaimana jadikan Ibas jadi sekjen. Jadi dengan Ibas jadi sekjen, ya kan ada negosiasi akhirnya. Ya orang-orang yang saya sebut tadi ada semua. Itu kan. Saya di lobby. Ya supaya kita, ya inilah sama-sama. Saya belum langsung terima. Saya kumpulkan tim saya, nggak banyak kok, di bawah 10 orang. Ada tawaran, bilang, kalau tidak diterima, saya siap berhenti dari DPR. Saya sampaikan loh, ke tim saya. Saya ini orangnya punya idealis. Saya masuk partai ini bukan mau cari makan. Saya masuk partai ini bukan saya mau cari jabatan. Enggak. Saya tadinya hanya ingin jadi pengurus saja. Saya nggak mau jadi apa-apa. Tapi nasib saya membawa saya, tahu-tahu saya calon. Nyalon karena apa? Kita dipanggil SBY ke istana waktu itu. Jam istirahat lah ya. Siang hari. Saya, Prof. Mubarok, sama Pak Harito dipanggil. Bahwa kita kalah di dalam memperjuangkan threshold untuk presiden. Rupanya ada senario untuk menjegal SBY maju sebagai presiden. Nah, dengan thresholdnya 20%, Demokrat kan partai kecil waktu itu. Hanya 7% kan. Tidak mungkin mengusulkan. Nah, skenario ini diatur oleh partai besar. Gitu kan. Nah, SBY maunya boleh naik lah. Misalnya dari berapa naik 5%. Kan? Jangan langsung 20%. Skenario ini luar biasa mau jegal Pak SBY. Kita dipanggil. Kita kalah di dalam mengesahkan undang-undang itu. Walaupun dia punya hak ya, untuk membuat perpu kan. Tapi dia nggak bisa apa-apa kan. Karena yang koalisi dia, yang dukung partai yang dukung dia ini yang
yang justru menjadikan thresholdnya tinggi sekali. Jadi bukan SBY yang mencanangkan threshold itu tinggi. Jadi ada skenario penguasa DPR menjadikan itu 20%. Saya ini ngomong apa adanya supaya masyarakat juga tahu bahwa ini bukan salah SBY, itu kan. SBY juga terzolimi waktu itu. Nah, karena itu ya udah saya nyalon aja, tempur saya bilang. Tapi saya nggak mau nyalon tadi. Saya nyalon di DKI 3 yang nggak pernah saya turun, tapi saya pastikan kita harus menang. Dan terbukti kita bisa dapat 21%. Nah, kan itu yang saya alami ya. Nah, karena saya menjalani itu semua. Lalu kalau ada masalah di partai, saya tuh tergerak ya untuk ikut turun gitu loh. Walaupun saya nggak diajak misalnya. Kemana-mana, kalau memang orang itu ngerti kan, wajah saya ini kan wajah Demokrat. Di mana-mana orang bilang ini Demokrat. Itu kan orang masih nggak percaya saya sudah tidak ngurus, kan nggak percaya. Walaupun saya masih, tapi kan saya nggak ngurus. Ya muka saja masih ada merek SBY-nya. Jadi mana-mana orang ngomong Pak Marzuki ya, di Demokrat ya, apa kabar Pak SBY? Karena itu selalu. Nah, itu salam untuk Pak SBY. Ada yang nyampaikan kecewaan juga, itu saya tampung. Ada yang kecewaan, ada yang menyampaikan salam. Ya saya kadang-kadang sampaikan secara tidak langsung ya, ada salam dari gini-gini, itu aja. Nah, akhirnya ya rupanya komitmen awal ya untuk membawa partai ini menjadi partai modern ya. SBY itu ketemu saya 2003 ya, ngajak saya itu waktu saya di Palembang, ketemu ngajak ingin membangun partai modern, partai kader, partai yang tidak tergantung dengan ketokohan gitu kan, partai jangkar itu, wah luar biasa, cerita luar biasa. Saya terus terang, saya sebagai direktur BUMN itu kan ngerti, paham kan, ini partai yang benar. Memang saya udah mau cari-cari politik ya. Ya itulah saya nyemplung kan. Nah, 2004 setelah Pileg menang, aktivitas saya banyak loh. 2003-2004 saya ikut di dalam kita pelatihan kalau bilang ceramah-ceramah politik lah ya. Seperti di Hotel Indonesia pada Januari 2004 saya ingat. Itu kumpul tim kampanye se-Indonesia, caleg-caleg DPR RI kumpul. Setelah SBY memberi arahan, saya memberikan penjelasan pemenangan. Itu. Jadi saya tuh udah banyak bekerja. Pertemuan pertama di Kinasi bulan Agustus tahun 2003, saya juga hadir di sana sebagai orang yang memberikan pemahaman bagaimana meloloskan partai ini menjadi peserta pemilu. Saya sampaikan sistem keanggotaan dengan memperbanyak kartu anggota. Saya buatkan online sistemnya, sehingga kita belikan komputer, kita taruh di DPP kan, sistem online. Tapi ya namanya daerah masih gaptek waktu itu kan. Tahu sendiri 2003. Saya sudah bicara online sistem kan. Nah, tapi ya lah, ini kan dengan sistem SMS waktu itu kan, dengan laporan namanya telex atau apalah waktu itu kan. Pokoknya ada laporan aneh-aneh daerah kan, anggota 3.000, enggak mungkin 3.000. Itu realita. Nah, jadi saya itu sampai ke pemilu saya ikut terlibat. Sampai lolos menang sebagai peserta pemilu presiden. Waktu ikut pemilu presiden, saya dipanggil Pak SBY di Hotel Sheraton Bandara. Kalau salah bulan April, saya lupa ingat tadi tahun 2004. Saya tadi pikir mau rapat, ya kan, mau rapat karena saya didampingi Pak Hadi Utomo. Kan di ruang rapat tuh sudah banyak kertas-kertas biasa kan, ada pena kan, pikir banyak orang ya, ada mungkin 15 orang pikir mau rapat, saya tunggu dan Pak gitu, rupanya dia mau ke Singapura Pak SBY kan. Nah ceritalah kita udah berhasil Pak Marzuki, kita lolos untuk dari legislatif, kita bisa nyalonkan presiden. Itu ceritanya, saya sudah putuskan saya akan berpasangan dengan Pak JK. Pak Marzuki orang pertama yang saya kasih tahu pasangan saya.
Kalimatnya begitu. Panjang cerita lain-lain kan. Lalu berikutnya saya tanya, gimana saya Pak? Saya kan masih direktur kan. Udah, ajukan berhenti saja. Udah, saya ajukan 2 hari, saya ajukan berhenti. Tapi setelah itu saya sampaikan, Pak, politik ini penuh fitnah. Saya sampaikan ke Pak SBY. Nah, kalau ada fitnah tentang saya, tolong diklarifikasi dulu. Jangan Bapak langsung melihat saya, seolah saya ada apa. Tolong diklarifikasi. Karena saya sadar betul, politik ini sudah saya pelajari, orang itu menggapai sesuatu itu dengan cara fitnah, menghalalkan segala cara lah. Biasanya di internal itu terjadi. Dan itu saya rasakan. Kenapa? Selama ini saja saya 2003-2004 itu yang memfitnah saya itu banyak sekali. Luar biasa. Itu nggak main-main. Tapi saya nggak lihat itu, saya kerja. Saya orang pekerja kan. Nah, itu yang di komen. Saya sampaikan, Pak, kalau ada fitnah, tolong tanya saya dulu. Gitu kan. Nah, itulah perjalanan ya, sehingga saya jadi sekjen, saya kerja dan sebagainya, sehingga partai besar. Artinya apa? Saya tuh nggak cita-cita menjadi pejabat. Kehidupan pribadi saya udah lebih dari cukup. Saya nggak mencari uang di partai. 5 tahun saya sebagai sekjen, tidak 1 rupiah saya menerima gaji. Tidak 1 rupiah pun uang dari presiden yang menjabat. Ya nggak ada. Semua uang saya. Dan kebetulan ya, istri saya anggota DPD RI. Jadi nggak berat bagi saya untuk menghidupi saya kan. Itu. Dan juga saya kan artinya saya juga punya usaha. Jadi saya bisa jalankan kewajiban sebagai sekjen itu benar-benar clear and clean, nggak ada saya main-main uang. Silakan tanya semua calon kepala daerah yang tanda tangan rekong. Nggak ada 1 rupiah saya minta uang. Itu komitmen dan itu saya menyadari betul arti daripada suatu amanah. Itulah yang membuat partai ini menjadi besar. Tapi manakala orang maju pilkada diminta uang, kadernya kan menyakitkan sekali menurut saya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong. Sebenarnya saya nggak mau ngomong. Kalau nggak difitnah, saya ini diem orangnya. Cuma kritiknya sedikit aja. Masalah dinasti ke depan harus begini. Kadang-kadang dinasti kan proses ya. Sebelum dia menjadi partai publik ya, partai milik orang banyak. Itu proses kadang-kadang. Saya menyadari itu. Nggak apa-apa. Tapi kenapa saya harus difitnah gitu? Menyebut itu. Nah, kalau fitnah kalau memang ada, panggil dong. Saya nih, yang masih anggota kok. Panggil. Ini ada berita gini. Gimana? Ini buktinya. Clear kan? Keluarkan pemecatan. Tapi kalau nggak ada fakta, cuma disebut, cuma katanya. Ini kelakuan selama saya menjadi sekjen. Selama ketua DPR, dia selalu difitnah. Nah, kalau difitnah internal saya nggak masalah. Saya tahu kemampuan orang-orang yang memfitnah itu memang hanya sebatas itu saja. Dia nggak punya kemampuan lebih daripada itu. Saya tahu siapa yang memfitnah itu. Oh tahu. Dan saya kemarin sebut terus. Itu orang-orang yang pernah saya bantu. Nah itulah politik kejamnya itu kan. Fitnah itu hanya untuk dia mendapatkan tempat di samping SBY. Kan lucu. Siapa tuh Pak? Ya udah berkali-kali saya sebut. Ya. Yang kemarin nyebut nama saya pertama kali itu siapa? Itu Syarif Hasan pertama kali nyebut nama saya di ruang publik. Karena dia tahu saya nggak akan respon. Karena selama ini saya tidak pernah merespon itu. Kemarin terpaksa saya respon. Jadi itu ya. Itu yang menyebut terbuka loh. Tanpa bukti, tanpa apa nyebut nama Marzuki Ali. Selama ini saya nggak pernah merespon dia. Dia mau fitnah saya diem. Banyak orang ngomong ke saya kok. Dan ini dia bilang Pak SBY, Pak Marzuki gini-gini. Ambisi mau jatuhkan Bapak. Luar biasa. Tapi saya nggak peduli. Karena itu internal partai. Udah. Bagian daripada apa dinamika di internal kita kan. Tapi tatkala itu masuk ruang publik, saya nggak main ini. Saya nggak bisa maafkan itu. Itu marahnya saya di situ. Jadi kemarahan saya itu jangan dilihat saya
Seolah saya benci dengan kepengurusan. Enggak, saya enggak marah. Makanya kalau Pak Ahy tidak bisa mengendalikan ini, kapasitas dia sebagai pemimpin itu yang saya pertanyakan. Saya hanya minta itu saja, saya enggak lebih. Buktikan dong dia sebagai pemimpin, kalau ada anggotanya yang melakukan kejahatan kalau saya bilang pindah itu, ya sanksi dong. Itu. Kalau memang itu mau ditegakkan aturan. Tapi kalau dia membela kadernya yang melakukan kejahatan, oke, berhadapan kita. Gitu. Saya begitu orangnya. Saya ini orangnya terbuka kok. Saya nggak pernah ngomong begini. Saya terbuka. Siapa saya ngomong? Saya nggak pernah takut dengan apa? Dengan hantu, dengan apa lah istilahnya. Ya kan. Jadi orangnya saya ini, kata ya semua wartawan saya terbuka. Nggak pernah wartawan siapapun yang ini saya tolak. Saya ketua DPR itu paling mudah, pejabat yang mudah ditemui. Nggak ada kok. Itu artinya apa? Kejujuran yang kita kedepankan. Nggak ada bohong di balik itu. Kalau kita bohong takut dong. Terus kalau bohong takut kita ketemu. Berhadapan seperti apa Pak yang akan Bapak itu? Ya artinya kita lihatlah nanti. Saya artinya mereka sudah memperlakukan saya bukan sebagai anggota lagi. Mereka tidak lagi menghargai saya orang yang pernah bersama-sama. Itu kan. Ya mau apa lagi saya? Mau tetap begini saya? Ya nggak mau dia, sudahlah kita mau apa gitu. Itu kan yang jelas saya akan melakukan langkah-langkah hukum. Karena fitnah itu berhadapan gitu. Kan saya bilang, kalau nggak diluruskan, tidak ada sanksi, ya saya akan lakukan langkah-langkah hukum. Atau alternatif lain kita lihat nanti. Gitu. Apa itu Pak? Ya, harus kita lihat nanti. Apa yang terjadi kan kita nggak tahu ke depan. Saya mau lihat dulu bagaimana reaksi mereka. Saya sudah sampaikan itu secara terbuka. Tapi kemarin saya dapat pesan informasi dari salah satu ketua DPD. Mereka dipesan sama katanya sekjen pesan. Jangan serang Pak MA. Itu saya dapat informasi. Karena sepi nggak ada nyerang saya. Gitu. Saya juga sebenarnya nggak mau lagi. Tapi luruskan dong. Ini buat komitmen. Gitu misalnya oke, Pak MA kita akan selidik ini kalau memang tidak ada ini fitnah kita akan tidak lanjut. Begitu. Saya kan nggak akan saya bereaksi apa-apa lagi. Tapi kok nggak direspon? Saya bikin surat kok ke SBY. Bukan surat apa WA. Pak SBY saya di fitnah begini, selama ini saya diam, tapi saya nggak terima ini di muka publik. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta sanksi organisasi. Clear kok saya. Saya ini orangnya bukannya takut berhadapan. Enggak saya kok. Saya cuma kalau saya benar, saya berhadapan biasa-biasa aja. Bukan berhadapan mau berantem. Enggak lah. Saya bukan orang yang nggak berantem ya. Juga bukan orang yang mau. Saya nggak mau ngobok-ngobok. Pak SBY juga kasih jawaban nggak dari WA itu? Enggak dijawab. Artinya apa? Ya saya anggap positif dulu. Mungkin dia sedang teliti, sedang menyelidiki atau apa. Ya makanya saya tunggu. Saya nggak mau melangkah lebih lanjut sebelum itu ada keputusan. Tapi ya tentu saya mau lihat dulu sampai di mana. Masa menyelidiki itu atur lama kan gampang itu kok. Gitu. Kalau Bapak sebagai anggota Pak memang di dalam sendiri, di dalam tubuh Demokrat itu seperti apa sih Pak sekarang ini? Ya kalau anggota kan tidak dilibatkan lagi untuk urusan-urusan agenda-agenda politik. Kita kan anggota aja. Anggota itu ya kita ya kerja masing-masing lah. Ya walaupun saya anggota ya saya kan ya dulu sekjen, saya pernah menangkan Demokrat, saya pernah ketua DPR. Orang lihat muka saya kan Demokrat. Orang lihat muka saya SBY. Makanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan tidak sedikit jutaan orang saya libatkan. Kalau itu dipahami sebagai investasi politik, orang ini harus dipelihara harusnya. Ini harus bangun komunikasi. Kan begitu harusnya. Saya kan terbuka loh, di forum terbuka. Saya sampaikan ada aktivitas kemasyarakatan yang bukan aktivitas yang ece-ece loh. Nah, kita bicaranya nasional. Saya kan membesarkan Demokrat bukan karena kekuatan partai saja. Saya bangun jaringan. Ada Gatara Garuda Tani Nusantara. Itu salah satunya orang-orang saya siapa? Irfan. Ketua OKK yang sekarang ketua OKK-nya dari Garuda Tani Nusantara. Sekarang dia ketua
DPD Jawa Barat, pernah ketua DPRD Jawa Barat, Hasanul Kasasi. Ini sekarang wakil ketua BPI. Ini orang-orang saya semua. Lalu ada jaringan santri, ada persatuan guru ngaji. Oh saya nih bangun jaringan kalau mau menang. Baik yang kelompok kiri, kelompok kanan. Ya, kita gabungkan di tengah, jadilah partai ini partai tengah. Semuanya kita rangkul. Jadi bukan menang tuh hanya serta merta karena penguasa, belum tentu penguasa juga bisa bawa partai menang kalau enggak dibangun grassroots. Grassroots itu penting loh. Tempur ini di darat bukan di udara tempur. Waktu pencitraan betul membangun persepsi, membangun citra itu penting. Tetapi kinerja di darat nih harus. Ngomong kosong kalau di citra bagus di bawah kosong. Wah bersih nanti disikat kawan itu. Kata aja pemilu. Ada batas waktu nggak yang Bapak target? Ya saya nggak ada batas waktu. Tunggu aja lah. Ya, tunggu aja. Saya masih disabarkan banyak orang. Banyak sekali orang. Orang udah tahu apa harus sabar. Ya udah saya sabarin. Tapi apa benar ada rencana atau keinginan untuk KLB dari Sampai saat ini saya itu tidak bersentuhan. Nggak bersentuhan. Ada saya dihubungi ya, yang teman-teman, ya, tapi saya netral aja. Saya tidak mau terlalu jauh masuk. Saya khawatir nanti pikiran saya udah nggak netral. Ini saya ingin bicara pada posisinya dulu. Tapi kalau ini tidak diambil langkah yang jelas, saya kan harus bersikap juga. Apa saya langkah sendiri tadi, langkah hukum, saya harus keputusan kemana kan? Itu bisa aja terjadi. Karena untuk apa juga kita berada di situ kalau kita nggak didengar sama sekali? Itu apa? Artinya memungkinkan Pak Marzuki untuk mengikuti ambil langkah opsi KLB kalau yang Saya nggak mau berandai-andai lah. Ya. Oke. Saya nggak mau berandai. Saya mau lihat nanti gimana reaksi daripada DPP. Pak, kalau dari yang Bapak gambarkan tadi tentang kondisi partai yang penuh money politik segala macam itu, sebenarnya memang layak nggak sih Pak ada KLB untuk partai Demokrat itu? Yang menyebut layak tidaknya itu yang punya suara. KLB itu yang punya suara. Kalau orang luar tuh nggak punya urusan. Itu yang mesti dipahami. Ya, jadi jangan kita orang yang tidak punya suara kita menyatakan begini, karena yang menentukan yang punya suara. Kalau mayoritas yang punya suara menginginkan dan itu kita tahu disampaikan kepada kita, baru kita lihat konstelasinya gimana. Oh, kalau konstelasinya begini, oh ini memang udah pantes. Baru kita bisa ngomong. Nah, sekarang kan nggak bisa ngomong kita. Saya kan nggak tahu kekuatan ini di mana kan. Tapi tidak ada masukan sama sekali ke Pak Marzuki tentang kekuatan-kekuatan itu. Enggak. Saya nggak tahu. Even cerita. Enggak. Saya membatasi diri untuk tidak masuk ke ranah itu sehingga saya berpikirnya enggak seimbang. Enggak ada kudeta. Partai enggak ada kudeta. Yang ada kait. Ya biasa ya, partai itu kadang mencari apa? Ya daya tarik ya. Mencari apa itu? Ya ada sensasinya. Ada satu diksi-diksi yang membuat orang tuh ada apa gitu. Diksi yang membuat orang tuh ada apa? Kudeta. Diksinya kan luar biasa. Kok kudeta Demokrat? Ada apa Demokrat kudeta? Ya kan, padahal nggak ada istilah kudeta di partai politik itu. Yang ada kan kongres luar biasa. Dan kongres luar biasa pun diperkenankan. Itu konstitusional. Nggak ada yang ilegal. Sepanjang memenuhi persyaratan. Ya PSB 2013 jadi ketua umum kan lewat KLB. Iya kan? Apakah itu haram? Enggak kan. Dan itu diatur dalam anggaran dasar rumah tangga. Jadi enggak ada masalah sih. kalau pemilik suara ini kan harus kembali ke Partai Demokrat untuk aktif sebagai pimpinan? Saya tidak bercita-cita untuk diminta untuk begitu.
Tapi biarlah saya berada pada posisi saya di mana saya happy dengan kondisi ini. Saya ini happy loh. Saya nggak ada stresnya muka saya. Pak, kalau Bapak sebenarnya kan posisinya udah di luar partai karena hanya anggota aja. Ya. Terus kepentingan apa mereka memfitnah Bapak, Pak? Ya inilah karena kebiasaan ini Pak Marzuki ini kalau dipitnah nggak akan melawan, diem orangnya. Jadi mudah itu satu ya, gampang ya. Saya gampang karena selama ini saya yang selalu mencalon SBY kan saya, yang selalu mencalon dalam kongres ya. Mulai KLB 2013 saya maju, Pak SBY mau maju, ya sudah. 2010 Pak SBY maunya tadi, saya justru sepakat ya mengakomodir kepentingan DPP. Masa orang nggak pernah ngurus partai jadi ketua umum, ya sudah challenge aja juga gitu kan. 2015 ya saya challenge lagi, tapi saya lihat SBY tetap mau maju, ya saya nggak mau kontestasi sama beliau. Ya udah Pak SBY silakan maju gitu. Saya menghargai, apresiasi sekali. Kalau Bapak suka challenge, artinya apakah orang yang mau blow up itu saat ini sedang men-challenge juga untuk berhadapan-hadapan dengan Pak SBY? Ya dari dulu memang saya dihadap-hadapkan. Dari dulu. Sehingga saya itu seolah-olah SBY itu menganggap saya itu musuh. Padahal saya itu maju, misalnya sebagai kader, ingin maju sebagai ketua, menunjukkan demokrasi di internal. Mau kemudian ada musyawarah mufakat, itulah Pancasila kita. Jangan dianggap bahwa saya maju tuh langsung berhadap gitu. Kita nih bangun demokrasi. Kita bilang bahwa partai ini partai yang menegakkan nilai-nilai demokrasi itu pada saat berdirinya kan begitu. Tapi manakala di internal kita tutup ruang demokrasi itu, kita nih partai apa? Adanya apa? Mari kita berdemokrasi. Setelah di dalam nanti ada, kumpul sini kamu. Ini kita gimana ini? Ya udah, kamu duduk manisan. Itulah musyawarah mufakat. Kalau nggak ada musyawarah mufakat, maunya otoriter, ya, bukan partai Demokrat namanya. Ada keanehan nggak sih Pak, kenapa challenge itu dimunculkan kok baru-baru ini gitu? Bukan dari kemarin-kemarin, Bapak jadi anggota kan udah lama. Kenapa challenge itu muncul? Ya, di saat memang ada gerakan itu. Ini kan ada gerakan. Gerakannya cukup masif loh, hati-hati. Gerakan dari internal atau eksternal yang cukup masif? Ini kolaborasi, nggak bisa internal sendiri itu menghadapi kekuatan ini kan nggak mampu. Pasti ada kekuatan eksternal yang ikut masuk. Dan itu sah-sah saja kok dalam politik. Nggak bisa kita mau bilang orang ini. Dalam politik itu orang mau apa aja sah. Politik di Indonesia ini yang mana? Politik yang benar, politik yang sehat. Ya kan? Masih menjadi pertanyaan Pak, apa tujuan dari men-challenge Bapak ini Pak? Ya nggak ngerti, saya tanya dia. Saya kan nggak ngerti kenapa nyebut nama saya. Nah, setelahnya itu ada Yusodarso yang ngomong. Yusodarso ngomong yang di sini berkolaborasi ada paksinya Anas, paksinya HU, paksinya MA, paksinya Marzuki Ali. Nah, ini berhadapan dengan paksinya SBY gitu. Nah, itu kan. Padahal Anas nggak tahu, HU sudah almarhum, saya nggak tahu. Dan yang jelas paksi saya itu, ini kan sebut paksi kan karena pendukung ya, pendukung waktu kongres. Paksi saya, waktu namanya paksi HU itu adalah kami yang dulu dukung Hadi Utomo. Itu pada saat kongres 2005. Itu paksinya HU. Saya ini paksinya HU. Tapi kemudian kan kita di jalan kan pisah. Kita punya idealisme sendiri, Pak punya idealisme sendiri, sehingga jalan pun saya sering bentukan kan. Nah, di paksi saya itu enggak. Udah banyak yang kemana-mana. Ada yang jadi bedum. Bedum DPP itu orang kaya. Rifki ini antara Anas dipakai oleh ketua umum sekarang. Ketua DPD, berapa ketua DPD orang saya? Iya kan? Minimal ada 3. Minimal yang masih komunikasi saya. DPD banyak. Dan tanya kepada mereka tuh pernah nggak Marzuki Ali ngajak-ngajak mereka tuh untuk menjatuhkan AHY.
Bisa tanya, itu orang-orang saya yang loyal. Ketua DPD NTT itu orang yang paling loyal dengan saya. Bisa tanya ke dia, pernah nggak Pak Marzuki Ali itu nyebut-nyebut KLB, ngajak-ngajak KLB? Tanya dia. Karena yang bawa dia ke Demokrat, nah, dia dulu direktur keuangan Jakarta Convention Center kan. Dia kerja dengan anaknya Mustowo kan. Nah, waktu saya masuk politik, saya ajak dia orang baik. Dia Kristen yang baik lah ya. Nah, saya bilang, Pak Jafri, gabung dong. Saya orang-orang baik. Orang-orang yang tidak mungkin makan di partai. Gitu kan. Nah, dia buktikan perjuangan. Dia aja sekarang jadi wali kota Kupang. Pak Nova itu, kurang apa saya waktu konvensi presiden. Saya tahu konvensi presiden kan nggak mungkin saya bisa diusung jadi calon presiden. Tapi saya tahu Demokrat pada saat itu sangat terpuruk. Bisa-bisa nggak lolos loh. Ya kan? Artinya apa? Saya harus berjuang gimana Demokrat ini bisa lolos. Gitu. Saya keliling loh ke seluruh. Bukan hanya untuk saya untuk jadi presiden. Nggak mungkin Marzuki Ali jadi presiden. Realita politiknya nggak ada. Saya orang Palembang. Harus ngerti ya. Harus dipahami. Ini kenapa saya berjuang itu? Karena Demokrat sedang terpuruk. Boleh tanya Pak Novai. Dia yang menerima atribut dari saya. Hampir setengah pesawat barangkali. Ongkos angkutnya saja itu di atas 500 juta saya bayar. Belum atributnya. Belum untuk Sumatera Utara. Belum untuk Sumatera Barat. Belum untuk Riau. Hampir se-Sumatera saya kirim. Se-Jawa saya kirim. NTT saya kasih. Kalimantan, yang Indonesia Timur yang nggak saya kasih. Kalau terlalu jauh, ongkos angkutnya terlalu mahal. Dan uang itu saya dapat dari mana? Saya jual aset saya. Aset saya yang bagus sekali saya jual. Hanya untuk supaya saya bisa bantu Demokrat bisa selamat daripada hilangnya ya dari perpolitik Indonesia. Dan saya tidak kampanye di daerah dapil saya. Makanya saya nggak dipilih orang. Walau saya nggak kampanye masih dapat suara 60 ribuan saya. Cuma yang nomor berikutnya itu nggak ada yang kerja, nggak ada dapat suara semua. Hanya kan numpuk di saya sendiri. Kalau di bawah ini kerja, masih dapat kursi di Jakarta Utara itu, dapil 3. Tapi saya nggak kerja aja, orang masih milih saya. Artinya apa? Ada sesuatu yang kenapa orang pun masih memilih. Nah itu kan, jadi harus dibuka di kupas tuntas, tidak ada kecurigaan. Wah, saya tuh benar-benar mau ambil Demokrat jadi calon presiden. Di mana ujuk-ujuk orang Palembang bisa jadi calon presiden? Saya nih orang yang waras loh, rasional saya nih. Nggak mungkin orang Palembang dicalonkan jadi presiden melawan siapa? Nggak mungkin menang dah. Ngabis-ngabisi energi aja. Itu kan harus dipahami di situ. Tetapi, waduh, saya dimusuhi. Loh, saya disuruh ikut konvensi, tapi dimusuhi. Karena ada adiknya ibu kan, ada Edi Pramono ikut konvensi. Loh, kenapa harus bermusuhan? Jadi seolah-olah kalau ada Edi Pramono tuh nggak ada yang ke saya, lari semua, takutan. Loh, ini kok jadi begini partai? Saya merasakan loh, kok saya selalu berhadapan padahal niat saya ini supaya partai ini besar. Itu. Kalau Bapak melihat sekarang ini, Bapak kan tadi pengen menyelamatkan partai supaya tidak terpuruk. Tapi kalau melihat partai yang sekarang ini, Bapak melihat akan terpuruk atau? Kalau persepsi yang dibangun cukup berhasil. Tapi persepsi ini kan harus didukung dengan gerakan darat. Kan persepsi yang bangun cukup berhasil. Agak naik kan sekitar 8% sekarang. Sudah masuk dalam 4 atau 5 besar ya. Perlu diuji juga. Tetapi kalau keropos di bawahnya, ini akan hilang nanti, kempes. Gitu. Ya, saya kalau dari segi pencitraan oke, Pak SBY jago loh. Tapi kalau partai tidak dibangun militansi ya, kalau soliditas sampai ke akar rumput, nanti blank dia, nyesel itu. Gitu. Nah itu lemahnya nanti sana. Dan itu tidak dilakukan saya lihat.
lemah sekali. Kelemahan itu tanggung jawab siapa? Apa? Kelemahan itu tanggung jawab siapa? Ya, pastilah kan tanggung jawabnya ketua umum dong. Masa yang lain disalahkan? Jadi jangan main di tataran udara saja. Ya. Waktu kita itu ada pemain tataran udara, Pak SBY membangun citra kan, bagaimana citra politik. Tetapi kita di bawah ini silent operation terus bergerak. Tidak ada satu partai pun yang buat konsolidasi sampai anak ranting, kecuali Demokrat pada saat saya. Kita sampai anak ranting. Gitu. Bapak tadi bilang bahwa Bapak tidak pernah mengajak kader-kader Demokrat untuk KLB. Tapi kalau pertanyaan dibalik, jika ada kader-kader Demokrat mengajak Bapak untuk sama-sama ikut KLB apa? Ada beberapa yang hubungin saya, tapi saya bilang saya sampai saat ini belum memutuskan apapun. Mereka bilang Pak Marzuki kembalilah ke dalam, ikut sama-sama membangun lagi partai. Saya bilang saya sampai saat ini belum memutuskan. Itu dari DPP atau DPD atau Ada yang DPP? lantas bagaimana? Bapak tadi menyebutkan bahwa pemimpin itu harus turun ke darat. Terus apa yang dibangun oleh pemimpin Demokrat yang saat ini? Bapak melihatnya? Ya, pemimpin itu kan kolektif kolegial. Ya. AHY itu bagus ya. Pendidikan di TNI-nya bagus, akademiknya bagus, kuah pengalaman mungkin yang belum cukup. Tapi sayangnya di bawah itu tidak ada yang orang-orang yang matang dalam berpolitik. Nah ini yang kelirunya. Ya, harusnya dia mengkombinasikan kader yang pengalaman dan itu namanya pengkaderisasi, pengkaderan, kaderisasi. Kalau di bawahnya ini semua dianggap muda itu kekuatan, betul muda itu kekuatan. Tapi jangan salah, semakin senior kita, kemampuan membangun strategi itu sangat penting. Artinya strategi lapangan itu kan kalau tanpa pengalaman kan nggak mungkin terfikirkan kan. Sebenarnya bagus, tapi kalau nggak dibantu dengan orang-orang yang punya pemikiran juga tentang bagaimana memenangkan pertempuran ini kan nggak bisa juga kan. Ya bagus kan tataran udara, wah luar biasa, tapi tataran bawah kalau nggak dibangun nggak bisa. Saya sampai pelosok-pelosok Pak, saya ada di mana-mana. Waktu saya jadi sekjen, saya nggak tidur di tempat dan saya kerja di partai itu luar biasa loh. Sampai jam 12 malam, jam 2 malam badan saya ini kalau nggak kuat dah rontok menggali. Karena orang-orang DPR itu ke kantor itu setelah maghrib semua baru muncul. Ada yang 9 malam. Ya saya sebagai sekjen partai yang penunggu rumah harus melayani. Pagi-pagi orang dari daerah sudah datang. TPC datang ke kantor, minta inilah. Jadi saya terpaksa jam 10 pagi saya ke kantor, udah sampai jam 12 malam. Lebih dari 12 jam saya berada di DPP. Hafal betul itu. Itulah yang saya bilang ya, orang yang mengayomi. Dengan elit-elit kita ayomi, ya mereka datangnya jam 7, 8, 9 malam, ya udah saya nggak mau ada di sana. Jangan yang dari daerah-daerah datang pagi, ya sudah terhadapin. Tidak ada kesulitan untuk ketemu saya kapan saja, di mana saja, waktunya saya bisa ketemu. Di rumah kadang saya terima, di kantor juga saya terima. Nah itu yang membangun hubungan emosional. Hubungan emosional lekat loh sampai sekarang. Ada yang kemarin karena dia disingkirkan, Pak, saya ini disingkirkan dari dia di PAW karena apalah di PAW. Udah kamu masuk Gerindra. Tadi nanti sekarang. Di Gerindra jadi di NTB itu banyak yang Gerindra berhasil. Nah mereka orang-orang hebat, orang-orang baik. Dan itu yang saya pesan Mas Anas, Mas, jangan karena kita kontestasi ini membuat di bawah ini dihabisin. Nah, itu salah satu kecewaan saya Mas Anas. Orang-orang saya itu banyak disikatin juga waktu Mas Anas itu. Ini saya sampaikan ke publik biar tahu politik itu bukan politik sapu bersih, nggak begitu. Orang-orang bagus ya dipakai. Saya nggak pernah ganggu kan orang-orang saya yang bagus. Saya grogoti HI kan nggak pernah. Justru saya dukung aja. Ya kan orang-orang itu kan tanya Pak Nova pernah nggak saya hubungin untuk begini, nggak ada, biarkan dia monoloyalitas kepada ketua umum.
Saya tanya Pak Jeffrey, loyalitas kepada ketua umum. Tanya Irfan Jawa Barat, dia loyalitas kepada ketua umum. Nggak ada sekalipun saya komunikasi. Saya jaga loh, walaupun kita punya hubungan emosional, saya nggak pernah ngajak mereka melakukan kejahatan. Kejahatan demokrasi itu nggak boleh. Nah, itu. Kejahatan demokrasi karena hati yang dengki, iri itu nggak boleh. Harus jujur kita katakan itu. Artinya apa? Kalau kita mau benar yang bangun partai ini betul-betul rasional, kita kritik rasional, logik itu kan. Jangan kita ngajak orang, pokoknya hajar. Nggak bisa begitu. Partai habis kalau begitu. Kalau harus diperbaiki Demokrat saat ini apa yang harus diperbaiki, Pak? Ya komunikasi kepada bawah ya sampai DPC dan bangun kaderisasi apa ke kepengurusan sampai anak ranting, perkuat konsolidasinya. Itu pencitraan oke, udah bagus. Udah itu udah jago lah ya kalau pencitraan di media ya itu udah bagus. Tapi konsolidasi sampai anak ranting itu harus dilakukan. Dan berikutnya kalau namanya kaderisasi harus ada pelatihan terstruktur, berjenjang, ya berkelanjutan gitu kan, jangan terputus. Saya tawarkan seperti tahun 2014 Pak, saya bilang, saya WA, Pak saya bilang ini kader-kader ini masih ada banyak yang baru Pak, kita buat lagi pelatihan seperti dulu, yang dulu pernah ikut kita naikkan kelasnya lagi, ada kelas atasnya, nggak direspon ya sudah, karena saya bukan pengurus, saya nggak punya kewenangan apa-apa, ya udah, walaupun saya waktu itu 2014 masih sebagai wakil ketua majelis tinggi, saya sampaikan, ya saya ini orangnya punya apa itikat baik, tapi selalu dicurigai. Oh nanti kaderisasi Pak Mariski galang lagi. Nah, kepikirannya kan jadi, ya jangan saya ditampilkan di situ. Kalau takut saya menggalang, jangan ditampilkan. Suruh siapa yang tampil di situ. Tapi harus punya konsep. Terus terang pelatihan kita lakukan pada tahun 2009. Berarti ini Materinya itu kita siapin. Nggak ada kita ngundang dari luar materi bawa sendiri, dari luar bawa sendiri. Mereka nyampaikan saja ini materi kita. Silakan dia kemas dengan bahasa dia, tapi ini materi. Karena sasaran pendidikan harus jelas dong. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya punya pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Sekarang saya rektor. Gimana saya menghasilkan alumni saya yang hebat-hebat. Itu kan pikiran saya. Nggak ada pikiran seorang pendidik itu menjadikan anak buahnya, anak didik itu orang jelek. Enggak lah. Saya berpikir bagaimana ya kader-kader saya ini orang hebat semua nantinya ke depan. Oh itu kebanggaan luar biasa bagi saya. Itu. Kalau saya kan ada misalnya dulu mahasiswa saya sekarang di Belanda, Pak saya sekarang Belanda, saya sekarang ambil S2 dari BI, saya terima di BI. Oh rasa senang saya. Ada lagi yang jadi tentara itu, saya telepon, Pak saya dulu alumni Bapak gini-gini. Itu kan kayak rasanya kan kebanggaan yang luar biasa kita. Jadi bukan berarti kita mau hiruk pikuk itu mau berkuasa, mau jabat, udahlah, saya udah cukup dengan jabatan itu. Tapi bagaimana kita membangun anak bangsa ini jadi orang-orang hebat. Itu yang paling penting, bukan hanya di partai saya ya. Tapi semua partai harus memikirkan kaderisasi karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Kalau yang tidak dilakukan, maka yang akan datang adalah pemimpin-pemimpin yang dibayar. Karena dibayar masuk kapitalis masuk bayar si A jadi hancur negaranya. Tapi kalau dia kaderisasi jelas semua partai yang melakukan pemimpin ini sudah kedepannya pasti terukur dan pasti negara ini berubah. dari yang Bapak ceritakan tadi Pak, nggak ada Bapak terpanggil untuk melakukan perbaikan pada partai. Ya saya sekali-sekali kan saya sampaikan, tapi ya saya tidak punya kewenangan itu. Saya rasa cukup sudah melakukan itu, tetapi kalau saya dipanggil untuk memberikan pandangan pendapat, saya akan kasih pandangan pendapat. Tetapi kalau misalnya saya, oh Pak Mariski, kamu jadi ini, udahlah saya sudah cukup, misalnya kan. Tapi kalau saya diminta pandangan, gimana membangun bangsa, saya ini rektor loh. Saya ini diskusi di mana-mana, bagaimana menjadikan anak bangsa ini orang-orang hebat. Alumni-alumni yang bertakwa itu kan, alumni yang cerdas, yang Pancasilais itu sudah kewajiban lah ya. Artinya tidak hanya Demokrat saja.
Saya sebagai ketua DPR pun saya datang di PDIP, ada acara di PDIP sebagai ketua DPR, saya jelaskan masalah kaderisasi, masalah pemimpin masa depan, itu kewajiban. Ya, jangan dikira kita itu ambisi pribadi. Lihat kalau bilang ambisi pribadi, jadi orang melihat itu terlalu cetek. Lihat Pak Marzuki ini apa sih kan? Banyak sekali. Ini bisa investasi politik kalau bisa kan harus berpikir begitu. Saya punya mahasiswa banyak. Saya punya jaringan asosiasi perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Mereka itu dekat dengan saya semua. Saya tanya kemarin di grup, kalau saya terjun lagi ke dunia politik setuju nggak? Hampir 100% dukung. Pikir aja, artinya apa? Mereka tuh tahu saya. Mereka bilang, Bapak perlu perbaiki politik ini. Bapak masih perlu politik. Saya cuma memancing aja. Mancing loh. Itu bukan hanya di perguruan tinggi swasta. Saya punya grup juga di rektor-rektor perguruan tinggi negeri. Ada guru-guru besar di sana. Ada orang peduli dengan masalah bangsa. Saya tanya juga. Boleh saya lihatin dapat. Rata-rata semuanya. Marzuki harus kembali ke politik. Karena dia tahu kiprah saya di dunia pendidikan. Gimana saya ngawal pendidikan ini supaya menjadi menghasilkan orang-orang hebat. Dan tidak ada kita berpikir pragmatis ya. Pendidikan itu jadikan bisnis, nggak ada. Jika banyak orang yang beranggapan Bapak layak terjun lagi ke dunia politik, bagaimana Pak Marzuki sendiri ingin terjun ke Ya, dunia politik begini lagi loh. nggak? Politik itu bagus kalau cocok dengan kita, partai politiknya. Kalau nggak cocok, kita rusak di dalam. Gitu. Artinya kalau mau perbaiki sama-sama negeri ini, ayo mau saya. Tapi ayo sama-sama baik gitu. Saya nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa kok. Ayo baik sama-sama. Kelola partai secara transparan. Jangan seolah-olah keputusan saya sendiri yang kok nggak bisa. Kalau mau ingin maju ya partai itu. Gitu. Jadi kelola partai politik secara transparan, ya, akuntabel. Ya. Kemudian ya jelas ya tugas tanggung jawab masing-masing itu jelas. Ya, jangan semuanya aku sebagai ketua umum, aku punya otoritas, nggak didengar lagi suara orang. Nah, itu belum tentu keputusan yang terbaik. Itu berlaku untuk partai politik semua atau hanya Demokrat? Berlaku untuk semua. Nah, karena bicaranya rektor. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Mohon maaf kalau ada salah ya.